Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walis salihin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajma'in.
Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang patut kita persembahkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji hanya milik Allah. Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk hidup, menghirup udara pada hari ini, yang pada dasarnya adalah memberi kesempatan kepada kita untuk menambah ibadah, menambah amal kebaikan, dan menambah taubat kepada Allah. Karena manusia, kita semua tidak ada yang tahu kapan Allah akan memanggil. Yang jelas pasti hukumnya, tinggal menunggu waktu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kita tidak boleh mati kecuali kalau matinya kita wa antum muslimun, kamu benar-benar dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati bersama dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, mati dalam kehidupan berjamaah muslimun. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepanjang hidupnya setiap jam, menit, dan detik dipersembahkan untuk menegakkan kalimah Allah, untuk berzikir dan beribadah, berjihad dan berjuang. Padahal beliau bukan hanya dijamin surga, manusia pemimpin surga yang memimpin manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tapi beliau tidak ada waktu untuk bersantai-santai dalam ibadah dan berjuang di jalan Allah. Karena itu kita sebagai pengikutnya yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita pun hendaknya mengikuti polanya, yaitu berjuang. Pertama menegakkan agama kita sendiri, kemudian yang kedua berjuang untuk kemuliaan Islam wal muslimin. Khatib menyampaikan wasiat untuk dirinya dan hadirin sekalian, yaitu dengan wasiat takwa. Kenapa khatib selalu memberikan wasiat takwa dan menjadi salah satu rukun usikum wa nafsi bitaqwallah? Karena memang manusia itu memerlukan bekal. Bekal satu tempat itu belum tentu berlaku di tempat lain. Kita di Indonesia pakai rupiah. Ketika kita keluar tetangga aja ke Malaysia atau ke Eropa apalagi, mungkin rupiahnya tidak berlaku, harus ditukar dulu dengan ringgit, dengan dolar. Itu baru di dunia, satu tempat tidak akan berlaku mungkin di tempat lain. Apa yang kita kerjakan di dunia sebagai bekal, apakah itu akan diterima di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Kalau urusan dunia, mengejar materi, semua orang mungkin mencari, tetapi bagaimana mencari harta maisha itu bisa menjadi bekal di akhirat? Itu dengan cara mencari harta yang halal. Kita tidak usah takut tidak dapat rezeki, takutlah tidak dapat berkahnya dari Allah. Itu yang penting.
karena Allah sudah menjamin semuanya. Tentu memang harus ada tawakal, usaha jelas, ikhtiar namanya, tetapi hakikatnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sering digambarkan oleh para alim bagaimana seekor burung, dia pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, bisa ngasih makan anak-anaknya, padahal tidak ada persiapan, tidak ada lumbung, tidak ada kulkas itu, tidak ada apa-apa, tapi karena tawakalnya tinggi kepada Allah, Allah yang menjamin semua. Semua binatang dijamin oleh Allah. Kita apalagi manusia yang berakal, sangat dijamin oleh Allah. Jadi tidak perlu takut kita kalau mencari rezeki dengan halal, dapatnya berapa, soal banyak sedikit relatif. Yang paling penting adalah berkah. Banyak berkah, alhamdulillah. Tapi kalaupun sedikit, yang penting berkah. Berkah itu dari harta itu menjadi kebaikan, menjadikan kita senang beribadah, senang bersedekah, menjadikan anak-anak keluarga kita betah dalam itu, namanya keberkahan harta. Banyak, naudzubillah min dzalik, banyak orang yang mungkin hartanya banyak masih juga berkorup, mengambil harta yang bukan haknya, dampaknya akan terjadi pada dirinya, keluarganya, dan hartanya itu sendiri yang tidak akan berkah, tidak menimbulkan kebaikan. Nah, dalam rangka itu maka di sesi akhir tahun dalam bulan Masehi ini kami mengangkat tema muhasabah, introspeksi. Masyiral muslimin rahimakumullah, di muqaddimah tadi saya sudah sampaikan surah Al-Hasyr tentang muhasabah pada ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu an-nida lil mu'minin, panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ada 80 ayat lebih di dalam Al-Quran yang khusus memanggil orang-orang beriman. Bagaimana sikap kita di tempat kita kerja, misalnya kalau dipanggil oleh atasannya, pasti segera kita datang. Seorang pejabat di gubernuran dipanggil gubernurnya, pasti segera datang, tidak akan ditunda lagi, yang lain tinggalkan. Sekarang yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala, di atas bos, di atas kepala, di atas pimpinan. Karena Allah adalah waliyul mukminin, pemimpin tertinggi bagi orang-orang beriman. Bagaimana ketika Allah memanggil kita dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyeru kita untuk mendatangi masjidnya, rumah sucinya. Kita akan introspeksi kalau ya ayyuhalladzina amanu tadi kita terapkan. Hei orang-orang yang beriman, Allah sedang memanggilmu. Panggilan mana lagi yang lebih besar dari Allah? Makanya disebutkan Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lain maha kecil. Dunia, perusahaan, tempat kita kerja, segala macam, semuanya menjadi kecil di hadapan Allah. Karena yang memberi rezeki adalah Allah, bukan bos kita. Yang memberi karunia harta bukan pimpinan kita, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ayat ini mengajarkan kita untuk segera memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, ittaqullah, menjaga takwa. Karena takwa itu digoda dengan 3 hal: harta, tahta, wanita bagi laki-laki. Harta menggoda manusia untuk berbuat korup yang bukan haknya. Tahta, kedudukan, orang banyak mengejar kedudukan dengan cara yang tidak halal. Wanita, banyak manusia terjerumus ke dalam lembah maksiat wanita. 2 hal yang menyebabkan orang mempercepat masuk neraka, naudzubillah. Yang pertama alfum, yaitu mulut. Dengan mulut dia berdusta, berbohong, menipu, menyakiti orang lain sehingga membuat dia terjerembab ke dalam jurang api neraka. Dan yang kedua al-fard, yaitu kemaluan. 2 kehormatan ini harus kita jaga. Tadi namanya ittaqullah, jaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ingatlah kepada Allah ketika kamu lapang, Allah akan ingat kamu ketika kamu sempit. Ketika lapang, kita serui panggilan Allah. Nanti ketika sempit, Allah akan datang membantu. Karena ketika kita lapang, kita ingat kepada Allah. Ketika kita sempit, Allah giliran ingat kepada kita. Yang ketiga, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah ini, masing-masing harus introspeksi, menghitung amalnya sudah cukup enggak, dan pasti tidak akan cukup. Imam Al-Ghazali menggambarkan ketika engkau berdagang, jangan hanya berdagang, dihitung. Mungkin harian, yang dagang harian atau mingguan atau bulan, dihitung untung apa rugi. Kalau modalnya 10 juta balik 10 juta itu rugi.
karena belum dihitung tenaganya, waktunya. Demikian juga semakin tambah umurnya, apakah akan semakin tambah amalnya? Karena khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin tambah umurnya, semakin tambah kebaikannya. Karena secara umur dohirianya mereka akan segera dipanggil Allah, walaupun usia Allah kita tidak akan tahu. Tapi itu hakikatnya makin tambah umur sebenarnya makin sedikit jatah kita dari jatah umur umat Rasulullah 63 tahun misalnya. Kemudian ditutup lagi dengan ittaqullah wal tanzur nafsam ma qaddamat lihat, wattaqullah, takwa lagi kepada Allah. Sampai 2 kali di depan dan di belakang menunjukkan bahwa godaan setan memang selalu menggoda sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam. Bahkan ketika manusia hendak mati, hendak wafat pun setan masih menggoda manusia, sembah aku, jangan sembah yang lain. Karena itu kita yang sedang menunggui kan disunahkan untuk mentalkin, karena dia sedang digoda setan. La ilaha illallah. Ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Bagaimana? Siapa yang membimbing kita? Yang membimbing kita adalah amal-amalnya selama ini. Jangan bilang nanti gampang, ucapan kalimat la ilaha illallah kan gampang. Dalam sakaratul maut nggak bisa, karena sedang dalam keadaan dicabut nyawanya, dia nggak bisa kecuali amalnya, amal sepanjang hidupnya. Nah karena itu para hamba Allah, mari kita memperhatikan amal kita mulai dari sekarang dan ke depan kita harus lebih baik dari kemarin. Dan yang diperbaiki garis besarnya cuma ada 2. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah yang paling pokok, kita ambil pokoknya sholatnya. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Itu gampang rumusnya. Termasuk buat saya juga, kalau saya lagi sedang ada hal-hal yang problem yang sangat berat, saya kembali, mungkin sholat saya sedang tidak baik, wudunya, syarat rukunnya, khusyuknya, berjamaah. Jadi prinsipnya perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Yang kedua, perbaiki sholawatmu kepada Rasulullah, Allah akan perpanjang umurmu dalam keberkahan. Kita sholawat kepada Nabi itu sama dengan berbakti kepada orang tua. Karena nanti ketika di akhirat, Rasulullah akan melihat mana hamba-hambanya yang dulu rajin bersolawat. Akan dipanggil namanya bin orang tuanya. Ali bin Musli dipanggil. Berarti kita bersolawat sama juga kita berbakti kepada orang tua. Karena kita sama orang tua, kita akan dipanggil oleh Rasulullah menemani beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hubungan kita dengan sesama manusia. Perbaiki, mari kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Bukan hanya dengan Allah, itu jelas, dengan sesama manusia, dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling kita cintai, istri kita, anak-anak kita, perbaiki hubungannya, tetangga kita, bangsa kita, termasuk dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita perbaiki hubungan kita dengan cara mendoakan mereka, mensupport mereka, donasi kepada mereka, dan selalu berpegang teguh kepada tali Allah berjamaah untuk membela saudara-saudara kita yang tertindas. Bukan hanya di Palestina, di Cina, di India, di Eropa, dan di tempat-tempat lain. Karena sesungguhnya sesama umat muslim itu satu saudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Surat Ali Imran 103. Berpeganglah kepada tali Allah dengan cara berjamaah dan jangan berpecah belah. Karena berpecah belah akan memudahkan kelemahan. Beda pendapat boleh, tapi tidak boleh berselisih. Mudah-mudahan Allah menjaga iman dan Islam kita dan memasukkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma anjil muslimin fi Filistin khasah wa buldanil mu'minina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.